yang harus saya keluarkan seharga 10 juta, maka 5 juta yang ada di bapak tersebut saya ikhlaskan sebagai pembayaran zakat saya. Apa boleh seperti itu? Boleh. Dengan syarat orang yang utang itu berada dalam kategori mustahik. Kalau ia tidak dalam kategori mustahik, maka ia tidak mendapatkan kebolehan untuk menerima zakat. Dan nggak boleh kita kemudian mengatasnamakan zakat. Ya. Makanya ini perkara yang besar. Ya. Sehingga kemudian ketika seorang itu berbuat melakukan amalan yang saleh, maka amalan yang saleh itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cerita amal soleh itu menguap tanpa sebuah nilai sama sekali. Ya. Jadi semua apa yang kita kerjakan itu semuanya punya nilai. Tidak ada ceritanya kemudian hilang tanpa sebuah nilai, kecuali ada penghancur daripada amalan-amalan yang saleh. Ya. Sampai kemudian urusan doa jamaahnya. Diterangkan dalam satu riwayat, siapa orang yang kepingin senantiasa didoain malaikat, maka caranya bagaimana ia mendoakan orang lain. Ya, ketika ia keluar, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, maka lihat anak-anak kecil, maka kita doain, ya Allah, jadikan anak-anak itu tumbuh soleh. Ya, gak ikut-ikutan kita yang fashion lah macam-macam kan itu kan. Jadikan dia tumbuh menjadi anak yang saleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka malaikat berdoa, walaka bimithli. Masya Allah. Dikatakan maka untukmu doa yang sama. Kita doain orang, kita didoain. Bukan didoain orang. Kita doain orang, kita didoain malaikat. Gak akan ada yang hilang. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun kebaikannya. Makanya tempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku ini gak pernah berbuat baik kepada orang lain. Aku gak pernah jahat ke orang, aku gak pernah baik ke orang, karena hakikatnya baik dan jahat itu kembali untuk diri. Ya, jalan lagi 5 menit lagi, kan gitu kan? Ketemu orang yang sepuh, lihat orang sepuh, ya Allah, panjangkan usianya dalam taat. Ya, berikan aku umur yang bisa sepuh seperti dia. Masya Allah. Ya, maka tatkala kita mendoakan orang yang tua yang gak kita kenal itu, maka kata Nabi, cukup malaikat mendoakanmu, ya Allah, ya, yang benda katakan untukmu doa yang sama. Masya Allah. Maka cukup kalimat malaikat untukmu doa yang sama, kita termotivasi mendoakan daripada orang lain. Ya, jadi rugi apa untung itu? Ya untung. Untungnya berkali lipat. Doa kita ke orang itu bagaimana kemudian kekuatan terkabulkannya. Tapi ketika doa malaikat ke kita, maka itu adalah doa yang sangat luar biasa. Maka sama dengan kemudian keterangan yang ada, man sarrahu ayyatiyallahu min qurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang ingin diselamatkan urusannya, kesulitannya, kesusahannya di yaumil qiyamah, falyunaffis an mu'sirin, hendaklah ia menangguhkan utang orang yang susah, au yadhu anhu, atau Masya Allah bebaskannya dari utang tersebut. Semoga kita bisa melaksanakannya, Pak ya. Ya kadang-kadang orang yang punya utang dia nggak punya adab juga ya, banyak juga kan itu kan. Tapi sing waras ngalah, ya kita aja yang ngalah. Maka diceritakan lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana rajulun yudayinun nas wa kana yaqulu li fatahu idza ataita muhsiran fatajawaz anhu la'alla Allah ay yatajawaz anna falaqi Allah tajawaza anhu, muttafaqun alaih.
Dalam hadis yang sahih diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dulu ada orang yang memberikan utang, ada orang yang sering ngasih utangan. Kata Nabi, ada cerita orang seneng ngasih utangan. Wa kana yaqulu li fatahu, maka setiap yang ngasih utangan, maka dia ngomong kepada anak buahnya, ya, pada asistennya itu, yang ngomong, fulan idza ataita muksiron, nanti kamu tagih, ini si A tanggal sekian bayar utangnya, si B tanggal sekian bayar utangnya, kesepakatan, si C tanggal sekian bayar utangnya, kamu tagih. Lah, kalau kamu sudah tagih, ya, tidak ada kamu siron, kok dia ngomong repot. Kalau dia ngomong repot, ya sudah. Ya, maafin saja, kamu kasih tangguh ya. Kamu jangan bentak-bentak, kasihan. Tetap orang yang utang itu orang yang susah. Maka semoga Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala itu kemudian maafkan kita. Masya Allah. Jadi juragannya ini bagus. Ada seorang juragan, kata Nabi dalam riwayat yang sahih, yang senang ngasih utangan. Ayo, siapa yang mau utang? Siapa yang sulit? Utang sama aku. Dicatat, ketika dicatat ngomong kepada pembantunya, nanti tanggal sekian kalau kamu sudah nagih utang, orang yang ngomong kesulitan utang, kamu jangan bentak. Kamu maafin, kasih tangguh, kamu tagih lagi. Kalau dia sulit, kasih tangguh lagi. Kalau dia sulit, dia sudah bebasin. Dia sudah bebasin. Ada nggak orang buaran model kayak hadis ini, ada nggak? Kalau orang pintar belum ada. Orang buaran ada nggak kayak gitu? Ya, Masya Allah. Dia ngomong, kalau nanti kemudian dia nggak bisa bayar utang, udah bebasin. Semoga Allah bebaskan aku. Ketika aku nanti bertemu dengan Allah yang memiliki makhluk itu, semoga nanti aku diselesaikan urusanku oleh Allah. Ternyata benar. Falaki Allah tajawaza anhu. Ketika ia berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka diselesaikan urusan orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita belajar itu. Ya, kita belajar. Ya, walaupun kemudian belajarnya awal-awalnya apa? Terpaksa, sepanjang masih mampu. Itu yang ngontrak di tempat saya juga gitu, 4 bulan tak bayar, kabur, dongkol. Tapi ingat-ingat hadis, ya sudah lah, dongkol nggak bayar, ya nggak dongkol, ya sudah, 4 bulan kabur. Ya, jadi belajar walaupun kepaksa sedikit, tapi harus belajar. Apalagi tetangga, gitu kan? Lagi nggak bisa Pak bayarnya bulan depan tagih, nggak bisa lagi bulan depan Pak, bulan depan tagih lagi, bulan depannya kuncinya udah nggak ada. Ya, belajar, ya, sekecil apapun kemudian apa yang kita terangkan, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita ngerti, diamalkan. Sekecil apapun, sekuat apapun, ilmu itu bukan untuk diapalin, tetapi untuk diamalin. Ya, makanya ketika kemudian orang-orang kemudian ngerti tetapi nggak ngamalin, nah ini bahaya besar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perumpamakan dengan seekor keledai. Makanya kan Idul Kurban itu nggak cuma motong kurbannya, tetapi kemudian motong sifat-sifat hewan. Dan di antara sifat hewan yang disematkan oleh Allah Ta'ala itu, yang dipercontohkan oleh Allah itu, Al-Jumu'ah ayat yang kelima antara lain. Ya, di orang-orang yang kata Allah Ta'ala, ya, yang diberikan oleh Allah Taurat, yang gak dikerjakan ilmunya, kitabnya, kamatsalil himari yahmilu asfara, bi'sa matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin.
Jadi dikatakan orang-orang yang kemudian diberikan Taurat, orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan keintelektualan, tetapi mereka gak sesuai dengan isi intelektualnya itu, gak sesuai dengan ilmu yang dikerjakannya itu, bahkan berseberangan dengannya, kata Allah, ia seperti keledai. Oh, ya. Keledai itu kan gambaran apa? Bodoh. Ya, jadi bukan bodoh sebenarnya, bodoh amaliyahnya. Masya Allah. Makanya itu sifat keledai harus dipotong. Idul Kurban itu kan harus dipotong. Yang dipotong lagi Idul Kurban itu apa? Sifat anjing. Al-A'raf 176 itu. Walau syi'na, Masya Allah, walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ya, Masya Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami mau, maka kami angkat derajatnya. Ilmunya, pengetahuannya, kepandaiannya, kepintarannya. Kan itu kan? Kami mau angkat derajatnya. Habis ini nanti ada bab ilmu, bagaimana orang yang belajar diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Kami mau angkat derajatnya dia dengan ilmu yang dimilikinya, dengan pengetahuan yang dimampuinya. Tetapi walakinnahu akhlada ilal ardi, ia tertarik oleh gravitasi daripada bumi yang ada, dunia yang ada, harta, benda dan lain sebagainya. Loh, kan mau lihat. Sehingga kata Allah Ta'ala, famathaluhu kamathalil kalb, maka orang tersebut diumpamakan oleh Allah seperti seekor anjing. Oh, Masya Allah. Ya, famathaluhu kamathalil kalb. Ada apa dengan anjing? In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Anjing itu kau halau ia menjulurkan lidah, kau biarkan tetap. Satu-satunya binatang yang julurin lidah di saat kenyang, di saat lapar itu cuma anjing. Kalau selain anjing, itu julurin lidahnya kalau lagi lapar julurin lidah, lagi kenyang diem. Tapi kalau anjing lapar julurin lidah, kenyang pun julurin lidah. Auyal, au takruyal. Itu yang kemudian harus dipotong. Orang yang ngerti tetapi nggak dikerjakan ilmu. Makanya kita belajar sekecil apapun daripada apa yang kita dengar itu apa? Yaitu dipraktekkan sekecil apapun. Otomatis sebisa apapun. Dalam satu kaidah dikatakan kalau kalian tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalin semuanya. Ya. Nah, ini perkara yang penting. Nah, kita lanjutkan lagi. Masih dalam bab sama, melanjutkan hadis yang sebelumnya tersebut. Yaitu sekarang hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri. Qala Rasulullah sallallahu Masya Allah, hausiku rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yuqalitun nas wa kana musliman wa kana ya'muru hilmanahu ayatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allah Ta'ala nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu, rawahu Muslim. Kata Rasulullah, dulu ada orang kaya. Ini Nabi cerita. Ceritanya Nabi cerita benar. Kata Nabi, dulu itu ada orang kaya. Orang kaya itu falam yujad lahu minal khairi syai'. Gak punya kebaikan apapun. Ngaji ya jarang, ibadah jarang. Pokoknya yang pokok-pokok tadi. Ya. Jadi kebaikannya itu sedikit. Cuma ini orang kaya punya kelebihan illa annahu kana yaqutun nas. Senang kumpul orang. Jadi senang kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul orang senang. Kalau sudah kumpul-kumpul orang, kemudian dia ngomong kepada hilman, pada apa itu namanya? Pembantunya. Pembantu. Ya, orang-orang itu, tetangga-tetangga itu, yang kumpul-kumpul itu, ya, kamu tanya, yang susah-susah, yang kepengin utang, ya, suruh ke rumah.
Masya Allah. Oh, ngajinya jarang. Apa? Ngajinya jarang gitu kan, tapi pokoknya dilakukan. Kalau amal besarnya yang wajib enggak, itu jadi masalah juga. Ya. Jadi ini orang enggak banyak kebaikannya. Cuma sama orang itu baik, sama orang baik. Sama orang baik, senang nyuruh kepada pembantunya untuk nyuruh orang yang susah-susah itu untuk utang. Kemudian pembantunya dibilang, kalau mereka utang, kamu catat. Kalau kamu sudah catat, kamu tagih. Sebab kewajibannya untuk bayar. Kalau nggak bayar dosa, kamu tagih. Lah, tapi kalau kamu tagih, kemudian kok dia ngomong sulit, ngomong susah, biarin, bebasin. Masya Allah. Orang kaya model begitu. Ya, kalau hari ini diumumin, pagi sampai malam, ya, penuh rumah kan gitu kan. Masya Allah. Jadi ini orang kaya ngomong, nanti kalau orang-orang yang harus bayar itu sulit, susah, kamu bebasin. Apa kemudian kata Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, ya, sabda Nabi, Allah berfirman hadis qudsi, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kata Allah Ta'ala, kalau itu makhlukku, kok kamu yang bebasin? Itu hambaku, kok kamu yang ngurusin? Harusnya aku yang ngurusin. Maka tajawazu anhu, maka maafkan daripada orang tersebut, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Asbab ngurusin orang, maka orang itu diurusin oleh Masya Allah. Ini kita nggak ngerti amal baik mana yang bikin Allah senang dengan. Ya, maka dikatakan oleh Nabi SAW, la tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian itu meremehkan sekecil apapun amal soleh. Tapi juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal yang tidak soleh. Ibadah rajin, ngaji, tekun, tahajud pun Masya Allah, Quran mantep. Tapi jadi panitia kurban belum dibagi, torpedo masuk kantong, ya, hati. Di sini nggak ada ya gitu, kan contoh. Ya. Namanya contoh ya terserah yang ngasih contoh, yang ngajar saya ngomong apa ya, ya, Masya Allah. Lah gara-gara torpedo itu loh, gara-gara buntut kambing itu loh, ya, gara-gara apa lagi tuh? Masya Allah, ya, ya. Belum nggak bisa, itu dosa besar. Saya itu biasanya nggak pakai panitia. Di panitia, misalnya nggak ada orang, urus sendiri, nyari kambing-kambing sendiri. Ya, tahun ini ada orang, kata jamaah Ustaz, bikin panitia. Oh gitu, ya udah. Siapa yang mau jadi panitia? Saya mau jadi panitia. Akhirnya ada yang panitia, terbentuklah panitia. Nah kalau sudah ada panitia, maka kedudukan saya di bawahnya panitia, kan itu. Sehingga lupa. Ada orang biasa bawa ke sana, ya, nggak sampai 9 sapi ke sana, ada yang dibawa, kasihkan ke yang pengkorban. Ada yang nggak jadi diambil, Ustaz, udah dibagi aja, nggak usah ngambil. Ada yang diambil, macam-macam. Saya lupa, loh ini kan wewenangnya panitia. Saya bukan panitia, walaupun ibarat kata ya DKM-nya saya yang ngurusin duitnya saya. Saya telepon, panitia, saya izin kemarin itu ada daging-daging di rumah itu nggak diambil oleh pemiliknya. Cuma saya disuruh untuk bagiin. Hanya saja masalahnya saya kan nggak punya wewenang. Antum yang jadi panitia. Tapi ya habis dibagi, ada yang ke rumah, ada yang ke yang lain. Tanpa sepengetahuan. Anda niatnya seberapa yang belum diambil bawa ke rumah. Ya nggak apa-apa, Ustaz yang bawain. Bukan, ini wilayahnya beda, jalurnya beda. Ente ini yang tinggi sebab harus seizin panitia. Jadi DKM nggak bisa kemudian ambil comot, nggak bisa. Ya, karena itu sudah dilimpahkan wewenang kepada orang lain.
Nah, jadi perkara kecil itu terkadang-kadang menjadi apa? Besar. Menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat apalagi nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keterangan yang ada ini, ada orang yang kata Nabi itu apa? Yaitu falam yujad lahu minal khairi syai'un. Gak punya kebaikan. Ada orang tuh gak punya kebaikan. Orang mandek, bukan orang baik. Cuma punya satu kelebihannya, seneng ngasih utangan orang. Seneng ngasih utangan orang. Ketika ngasih utangan orang, ngomong pada pembantunya, kamu tagih. Sebab wajibnya orang utang itu wajib bayar. Kamu tagih, ingetin. Tapi kalau ia nggak bisa bayar, bener-bener nggak bisa bayar, maka kamu bebasin. Bilang kepadanya, juragan sudah membebaskan. Gara-gara itu, gara-gara ia senang membebaskan orang yang utang itu, akhirnya keburukan yang ada di akhirat itu dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini perkara yang besar. Oh, Masya Allah. Semoga kita pun demikian jamaah rahimahullah. Maka apa? Yang menjadikan penyebab seorang dibebaskan kesulitan hari kiamat itu. Jadi di antara hal yang menyebabkan terbebasnya seorang dari kesulitan di yaumil qiyamah, pertama membebaskan utang orang yang kesulitan. Yang kedua ya, menyembunyikan kebaikan. Menyembunyikan kebaikan itu manfaatnya sangat besar. Ya, kita harus punya amalan yang orang lain nggak boleh tahu. Ya, kita harus punya amalan yang orang lain nggak boleh tahu. Istri nggak boleh tahu, anak nggak boleh tahu. Khusus urusan diri kita dengan Allah Ta'ala. Biar urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, orang lain nggak boleh tahu. Sampai dia tahu sendiri urusan mereka, tapi orang lain nggak boleh tahu dari kita. Nah, bahkan kalau bisa ketika ada orang lain tahu, maka tutupi kebaikan ini serapat mungkin, atau bagaimana caranya supaya orang melupakannya. Orang lain nggak boleh tahu. Harus punya amalan yang orang lain nggak boleh tahu. Apa manfaatnya? Maka nanti urusan dosa itu antara kita dengan Allah. Kalau ada orang pernah berbuat baik antara dirinya dengan Allah tanpa orang lain, maka nanti urusan keburukannya hanya dengan Allah tanpa diketahui orang lain. Diselesaikan. Ya sudah, kata Allah Ta'ala, ini dosa kamu A, B, C, D, E, F, karena hisab itu. Kalau sudah kemudian ini dosa kamu jumlahnya 100, ya sudah, aku maafin. Jadi nggak dipublikasikan, nggak disiarin di mahsyar, nggak ditampak-tampakkan oleh Allah Ta'ala di hadapan manusia. Diselesaikan antara dirinya dengan Allah, sehingga orang lain, orang tersebut bebas. Karena ini perkara yang besar. Jadi membebaskan utang. Kemudian yang kedua apa? Menyembunyikan kebaikan di antara kebaikan yang kita punya. Otomatis bukan perkara yang wajib. Kalau para wajib itu kan harus diiklanin. Sholat wajib, zakat ini iklankan gitu kan. Jadi ada perkara-perkara antara kita. Yang ketiga, jamaah yang mulia, yang menjadikan sebab Allah selesaikan urusan, ya, disembunyikan keburukan kita oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah. Yang ketiga, menutupi aib orang lain. Kata Nabi, siapa orang yang menutupi aib orang lain, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tutupin aib orang ini nanti di yaumil qiyamah. Ya, di orang yang senang nutupin aib orang itu, nanti aibnya dia ditutup. Ditutup itu bukan dihitung, cuma ditutup. Nih, antara dia dengan Allah bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aib orang lain, ya, di dunia.
Masya Allah. Ini yang menjadikan sebab, ya, sebab-sebab tertutupnya aib tersebut. Wallahu a'lam. Ya, ini jamaah rahimahullah. Nah, ini perkara yang besar. Jadi 3 di antara sekian banyak hal yang menjadi sebab seorang nanti mulia di yaumil qiyamah. Ya, hari yang sampai Ibrahim alaihi salatu wassalam risau. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yaumul hisab. Hari-hari yang menjadikan Ibrahim risau, ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni orang tua aku ya Allah, sebelum dipastikan kekafiran daripadanya, ya, dan ampuni orang-orang yang beriman ya Allah. Yauma yaqumul hisab, di saat berdiri di hadapanmu di yaumil hisab. Ini perkara besar, ya. Jadi bagi seseorang memikirkan itu, dan itu yang menjadikan lelah letih kita. Lelah letih kita itu memikirkan bagaimana nanti berdiri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Dalam riwayat yang lain, An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ya, diceritakan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Atallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi atahu Allahu malan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya dari hamba-hambanya Allah ta'ala, Allah memberikan apa? Harta. Kemudian Allah bertanya kepadanya, Madza amilta fid dunya? Fulan, kamu kan kaya, kamu kan aku kasih rezeki yang banyak di dunia. Ya, madza amilta fid dunya? Kamu ngerjain apa aja di dunia? Kamu ngerjain apa aja di dunia ini? Masya Allah. Qala wala yaktumuna Allah haditha. Maka ia jawab, wala yaktumuna Allah haditha. Tidak ada yang tersembunyi ya Allah. Ya, Masya Allah. Tidak ada kan tersembunyi perkataannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rabbi ataitani mal, engkau memberikan kepada aku ini harta ya Allah. Fakuntu ubayyi'un nas, aku pakai jual beli, aku pakai dagang online ya Allah. Masya Allah. Wa kana min ulukil jawaz, yang mengatakan jamaah rahimahumullah, Masya Allah, ya. Sedangkan akhlakku adalah memaafkan. Fakuntu atayaskaru alal musir, aku ini pedagang ya Allah. Kau kasih modal di dunia, aku jadi orang sukses. Lah, kerjaanku itu dagang. Lah, kalau kemudian engkau kemudian tanya apa yang aku lakukan, aku ini mempunyai satu kebiasaan ya Allah, untuk memudahkan orang yang sulit. Ya, Masya Allah. Aku menangguhkan orang yang utang, aku jual. Kalau orang itu gak bisa beli, kemudian kau mau utang, aku kasih utangan. Nanti kalau aku tagih, dia gak bisa, aku bebasin. Aku pedagang, ya, aku jualan. Ya, kalau ada orang gak bisa jual, gak bisa beli, lalu dia utang, aku kasihkan utang. Nanti ketika aku tagih, dia gak bisa bayar, aku bebaskan. Masya Allah. Ya, nah ini pada jamaah mulia. Kalau Allah Ta'ala dengar seperti itu, Allah itu senang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang. Masya Allah. Allah mengatakan, ana ahaqqu bidzamika tajawazu an abdi. Allah itu senang. Ini orang, ini hamba-hamba, itu urusanku, kok kamu yang menyelesaikan. Yang gak punya duit, kamu kasih duit. Yang gak punya barang, engkau kemudian yang utangin. Gila dia gak punya untuk bayar, engkau bebasin. Itu hambaku yang kau bebaskan itu. Masya Allah. Saat kemudian bikin senang Allah, akhirnya Allah senang kepada orang tersebut, dan Allah perintahkan hamba itu untuk dibebaskan dari kesulitan nanti di yaumil qiyamah.
Masya. Semoga kita bisa untuk melaksanakan itu. Ya. Kalau ada orang utang ke kita gitu Bu ya. Assalamualaikum, Bu Haji. Utang, nggak punya duit, udah habis. Padahal duit ada, itu namanya apa? Bohong. Ya paling enggak ngomong yang enak. Ya, mohon maaf jeng, duit sih ada di kantong 2 juta, di rekening ada 1 miliar kali ya. Mohon maaf ya jeng, belum bisa ngutangin. Nah itu namanya jujur, cuma enak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man andara musiran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumal qiyamati tahta dhil 'arsy yauma la dhilla illa dhillu rawahu Tirmidzi. Ini diantara keutamaan bebasin utang itu. Jadi tadi kita sebutkan 3, ini yang keempat kalau kita lanjutin. Masya Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisun hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menangguhkan utang orang lain atau membebaskan utang, adallahu yaumal qiyamah, maka keutamaan orang yang membebaskan utang lagi itu yaitu mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah. Allahu Akbar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika gak ada naungan sama sekali, ketika peluh keringat itu membanjiri manusia, setinggi daripada kakinya, setinggi daripada baunya, setinggi daripada pundaknya, bahkan menenggelamkan karena terik panas fajarnya daripada matahari itu, maka ada 7 kelompok manusia yang sering disebutkan sab'atun yadhurullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang dapat naungan ketika tidak ada naungan sama sekali. Dan kemudian dilanjutkan dalam riwayat yang lain, di selain 7 kelompok itu, maka ada kelompok yang mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah lagi di hari yang tidak ada naungan sama sekali, di hari panas kiamat yang luar biasa. Dan orang itu adalah orang yang senang membebaskan utang orang lain. Apa boleh kemudian nagih utang di akhirat? Boleh? Boleh Bu, nagih utang di akhirat. Mamanya ada orang utang. Ji, bayar Ji. Oh saya nggak bisa terus gimana sih? Pokoknya saya tagih sampai akhirat. Sampai kemudian orang itu meninggal dunia. Berlanjut nggak? Berlanjut sampai akhir berlanjut. Ya akan sedot daripada kebaikan yang ada. Tetapi bila pada saat di dunia itu dibebaskan, lebih tinggi lagi. Kalau kemudian nagih utang di akhirat, ya nagih, tetap utang itu nggak selesai. Dengan ahli ibadah nggak bisa selesai utang itu. Ada seorang yang kemudian sudah siap jihad berdarah-darah di jalan Allah, yang mengatakan, ya Rasulullah, apa yang Allah berikan kalau aku mati bersimbah darah di dalam perjuangan ini? Apa kata Nabi? Yughfaru lisyahidi illa ad-dain. Dosa kamu semuanya total habis kecuali 1, utang jilbab yang belum lunas. Cuma jilbabnya nggak ada, utang yang belum lunas. Loh, bersimbah darah, mati dalam perjuangan, utang itu loh nggak selesai. Apalagi matinya mati biasa, kemudian urusannya bukan utang tapi korup. Tambah siap-siap jadi orang tersusah di akhirat ini. Na'udzubillah min. Di dunia sebentar, enak ya sebentar, susah sebentar, sakit sebentar, sehat sebentar, ya ketawa ya sebentar, nangis sebentar, namanya saja dunia. Ya bisa tua, ya bisa sakit, ya bisa mati, namanya dunia. Nanti di akhirat mudah terus, senang terus, kan itu di akhirat. Sehingga bagaimana seorang itu memperjuangkan akhiratnya. Ya, jadi dikatakan jamaah rahimakumullah, orang yang membebaskan utang, menangguhkan utang, awadhu atau membebaskan utang orang, itu nanti dikasih naungan di bawah arasy. Insyaallah. Betapa besarnya nilai amalan ini. Loh, wa an Jabir
diceritakan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran. Insyaallah ya, Nabi membeli unta dari Jabir. Fawazana lahu, maka Nabi menimbang, Masya Allah ya, menimbang harga untuknya, fa'arja'a, dan melebihkannya. Coba ada orang beli malah melebihkan, kan Nabi. Kalau kita, kalau bisa beli pinter. Nawarnya nggak cukup sekali, Masya Allah. Dan nawarnya dikit-dikit ya, makanya orang-orang tua yang menasihati kalau nawar cukup 2 kali. Nah, berapa ini harganya? 100, nggak bisa. 90, jangan Pak ya, 95 deh, nggak bisa. 90, udah 2 kali tuh. Jangan Pak, 94. Maka lanjutin, ambil atau pergi ya. Jangan ngicrit, nggak bisa 91, nggak bisa Pak. 92 deh, 92 nggak bisa Pak. Wah, 93 buat ke WC, ke toilet ya. Buat apa itu namanya, buat tukang parkir, buat beli es cucuk. Masya Allah, nggak cukup 2 kali. Iya, itu khiyar, boleh nawar, itu cukup 2 kali. Anda suka lanjutin, ambil, kalau enggak ya sudah. Berarti bukan rezekinya. Nggak usah nawar sampai lebih dari 2 kali. Lah Nabi SAW ketika beli itu udah ditimbang oleh Nabi. Jabir, ini gede nih, ini aku kasih. Nambahin. Beli sambil nambahin itu susah ya. Ini berapa ini pisangnya? Kayak pisang nih 10.000 Pak, 10.000 ya sudah nih. Kok 15? Enggak apa-apa, 5-nya buat beli es. Itu namanya nambahin. Gojek juga begitu ya, GoFood kan itu ya. Harganya ya Allah, hujan-hujan malam-malam 18.000 kan itu kan, nganterin jauh-jauh ya. Maka paling tidak dikenekin tambahannya ya, paling minimal 2.500 kasih fee gitu. Dan malah diomeli, kok lambat sih? Hujan Pak, kan bisa pakai payung ya. Udah gak ngasih, ngomel ya. Tapi orang sini gak ada kayak lagi ngaji. Wa an Abi Sofwan, diceritakan dari Abu Sofwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala jalantu ana wa ma'rama al-abdi bazan min hajara apa ja'ana Nabi sallallahu fasawamana bisarawil wa indi wazanun yazinu bil ajri. Faqala Nabi sallallahu lil wazan zin wa arjih. Ada seorang nimbang, Nabi lihatin, Masya Allah ya, dilihatin jamaah rahimahumullah ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, timbanglah lebih, jangan dipasin begitu ya. Nih berapa ini Bu? Ini jeruk 1 kilo 20.000 ya sudah, timbang tuh 1 kilo Pak, bisa 1 kilo ya, kita tambahin 0,5 kilo. Nah ya, jadi nambahin itu diperintahkan. Nah karena ditambahin, maka penjualnya nggak mau kemudian kalah baik dengan pembelinya, nggak mau kalah baik dengan ya sudah, ini saya kasih 25 loh, 20.000 nggak apa-apa, 5-nya buat ya beli bakwan ya loh, yang begitu itu loh ya, yang seharusnya diperintahkan. Jadi yang jual ya jangan ngeplakin orang yang beli ya juga jangan terlalu tega. 2.000 saja sampai
tawar sampai 5 kali, ya, kecuali sampai ratusan ribu. Lah, wallahu a'lam bishawab. Ini tentang bab samaha. Maka sebelum bahas tentang masalah kitabul ilmi, ya, mencari ilmu, keutamaan belajar, ada yang tanyakan silahkan kalau ada. Ya, benar. Sebenarnya masalah pembebasan utang itu harus dengan akad jelas atau kita bicara dengan orang aja, karena gini, Ya. seringnya nih orang yang berutang sulit dilacak, sulit ditangkap. Dan kalau ditangkap pun juga Alasan? iya pak, perasaan udah deh sekian ratus ribu. Kalau debit ya udah deh. Artinya kita sepihak sama Allah, ya udah nih saya kasih naik kan, ya Allah dikonversi jadi amal. Iya. Itu gimana pak? Apakah akad pembebasan utang atau akad sodako atau akad zakat itu diutarakan? Tidak harus. Tidak harus. Ada orang itu, mohon maaf, yang memang hidupnya itu utang menjadi kebiasaan. Utang jadi kebiasaan. Kalau diomongin, nanti dikasih hati ambil remblong. Jadi gak perlu diomongin. Ya sudahlah, ditagih sudah 3 kali. Saya takut bibir saya yang merandower, ya. Maka dia kata, ya sudah saya bebaskan. Itu gak perlu diomongkan di hadapan dia. Kalau memang niatnya sodako, selesai dari sodako. Kalau memang niatnya itu adalah ya memang orang ini gak punya, gak bisa bayar, tapi seneng utang juga. Maka kita hitung menjadi zakat kita pun boleh tanpa kita mengutarakannya. Nanti ternyata suatu ketika ia ternyata bayar, ternyata kok bayar, padahal kita sudah akadkan menjadi apa? Sodako ataupun utang, maka kita nggak boleh untuk terima. Boleh terima, namun tetap dikasihkan ke yang lainnya. Boleh sebagian untuk orang tersebut, boleh sebagian untuk orang lain. Jadi artinya tidak harus diakadkan. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan, maafin orang itu ada yang kadang-kadang terbaik gak maafin. Ya, Quran kan mengatakan memaafkan itu tingkat yang paling tinggi. Tetapi ada kalanya ulama mengatakan ada praktek tertentu memaafkan itu gak perlu. Ya, kapan itu gak perlu? Ketika pemaafan itu menjadikan munculnya kemaksiatan baru. Enak-enak bawa mobil gitu. Dalam mobil kita ada orang kemudian pakai motor zigzag, susah kan. Dan kebiasaan dia. Ya, saat menabrak kita, diomelin perlu. Ya, gitu kan? Ibarat kata dikasih pelajaran. Ya sudah, maaf Pak ya, nabrak. Ya enggak apa-apa Mas, namanya spion. Nah, ini kalau kita biarkan, nanti dia akan melakukan hal yang baru lagi. Maka, ya, ada kalanya ngepret itu lebih baik. Sekali-kali dikepret. Itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk menghentikan daripada kemaksiatan baru. Itu diperbolehkan. Ya, nah, seperti tadi, apakah kemudian kita omongkan? Ada kalanya orang utang nggak perlu kita omongkan. Bahkan ada kalanya kalau perlu kita sudah niat membebaskannya, saat-saat ketemu kita sindir untuk mengeluarkannya, tetapi kita berikan kepada orang lain. Karena kita tahu orang itu memang utang menjadi kebiasaan. Gak cuma ke kita saja, ke yang lain pun juga utang. Ya, artinya kita dapat pahala seperti yang di. Tetap dapat pahala. Nah, jika endingnya itu adalah ikhlas menyelesaikan. Ikhlas menyelesaikan. Ini orang ditagih nggak bayar-bayar, belum selesai ya. Tapi pada akhirnya ya sudah, mungkin dia nggak bisa kali, saya bebasin aja. Berarti di sini kemudian yang mendapatkan nilai. Itu sebuah amal. Ya Pak. Apakah piutang yang tidak dikasih karena kita anggap yang bersangkutan itu dia mesti mengenal piutang dan orang itu mampu. Berdasarkan itu kita akan apakah menagih itu wajib? Apakah kita berdosa karena tidak menagih? Ya, apakah menagih utang itu hukum wajib? Tidak. Tetapi kesunahan.
kesunahan karena saking sayangnya kita, maka kita ingetin, Mbak, Bu, jangan lupa jatuh tempo tanggal 30. Karena sayangnya kita. Sebab kalau kemudian kita nggak ingetin, ternyata kemudian dia nggak bayar gara-gara nggak ingetnya, itu menjadi masalah. Maka ngingetin itu hukumnya adalah satu kesunahan. Gitu. Ada kalanya diingetin malah tambah. Jadi ada satu contoh. Ada seorang utang sampai ke rumah. Ke rumah ya nggak banyak, tapi kan namanya utang. Dia ngomong sendiri, Pak Ustaz, pinjam duit Pak Ustaz, mertua saya masuk rumah sakit, Masya Allah, ya semoga disembuhkan Ta'ala. Pinjam duit berapa? Nggak banyak Pak Ustaz, dikit aja, 750. Ya sudah, ini 50. Nggak lama Pak Ustaz, ini kan hari Minggu, Senin, Selasa, Rebu saya balikin Pak Ustaz. Ya udahlah, ambil aja dulu. Udah tuh, ini orang Rebu nggak ngomong, ya, ketemu nggak ngomong. Akhirnya kemudian ada 3 bulan, 4 bulan. Saya tanya pada yang lainnya, kebiasaan dia Pak, nggak cuma ke Pak Ustaz aja. Banyak orang-orang yang dilaporin dan alasannya mertua sakit. Alasannya mertua sakit, kan kurang ajar tuh. Alasannya mertua sakit. Kalau alasannya dia sendiri bengek, mungkin ini alasannya mertua sakit. Ya. Akhirnya kemudian tergerak saya untuk nagih. Ya. Nagih itu dalam arti, Mas, ya, utang kan dulu. Iya Pak Ustaz, tetap. Enggak, tenang aja. Ini udah hampir setahun ini. Dulu kan utang, kalau nggak salah 7,5. Udahlah, itu saya bebaskan. Nggak usah dipikirkan, ya. Tapi kan nggak ngomong, antum kan nggak ngomong. Sekarang saya yang ngomong. 750 itu sudah saya. Apa kata dia? Nggak bisa begitu Pak. Dia yang ngomong sendiri. Nggak bisa begitu Pak. Utang itu utang sampai ke akhirat. Ini yang punya duit siapa yang nyerahin? Dan orang itu nggak jauh dari buaran. Dan orang itu nggak jauh dari buaran. Mungkin udah kita apa namanya yang mungkin nggak tahu. Tapi kalau tanya bapak pasti bapak tahu itu. Sampai saya kan, Mas, 750 saya bebasin. Ini kan udah ngomong 1 minggu, 1 bulan. Saya bukan masalah duitnya. Ini kok nggak ngomong? Ya kalau punya utang kok santai, nggak boleh begitu. Apalagi alasan mertua, nggak boleh begitu Pak Ustaz. Tetap akan saya bayar. Sampai hari ini udah 7 tahun lebih. Jadi ada kalanya orang itu ditagih utang malah nasihatin kita itu banyak Pak. Yang sabar Pak Ustaz. Jadi orang itu Ustaz kan harus sabar. Ini orang punya duit ya. Nah itu. Yang tadi itu kasusnya nggak jauh dari buaran. Ya 0,5 kilo lah. Kalau masalah penangguhan utang itu harus artinya ada pembicaraan gitu ya. Kalau enggak cuma pembicaraan, ditulis. 282 Al-Baqarah. 282 Al-Baqarah. Apa? Tulis. Makanya dikatakan kalau ngikutin sunnah, amalan sunnah yang hilang, amalan sunnah yang hampir punah dalam urusan kasus utang piutang adalah nulis. Apa dalil? Udahlah, kayak siapa aja. Kan temen nulis-nulis apaan 1 juta pakai ditulis. Justru menurut Quran itu harus ditulis. 282 Al-Baqarah. Dan itu ayat terpanjang. Ayat terpanjang di surat terpanjang. Ayat terpanjang di surat terpanjang. Bahas apa? Bahas nulis utang. Bahas nulis utang. Masya Allah. Wallah. Ya gimana? Kalau orang itu mampu, tapi memang dia kayak kalau itu harus ditagih. Harus ditagih. Tapi kalau kemudian kita mau menghentikannya dalam arti ya sudahlah, daripada yang nagih juga capek, ya nggak pakai pengacara malah ngabisin duit, pakai tukang kemplang habisin duit, gitu kan? Ya sudah, akhirnya apa? Ya sudah, ya boleh diikhlasin, berarti sodako bukan zakat. Sodako sama orang kaya kan boleh, kalau zakat nggak boleh. Atau kita tagih nanti di akhir.
Itu ada dulu namanya Umi Kulsum pemimpin apa Bu? Az-Zahra ya. Level Azhar ya. Sama Pak Asto ya. Rumahnya ada orang ditagih utang. Sampai beliau mengucapkan apa? Ya sudah, kalau memang nggak mau di sekarang saya tagih di akhirat, saya nggak ngomong lagi. Atau bisa begitu? Ya jadi, apakah udah ditagih di akhirat? Karena utang itu nggak hilang. Utang itu barang yang nggak bisa hilang sampai mati, sampai akhirat. Dan hal yang menjadikan sebab kemudian tertahannya seorang itu wafat dengan sukses, utang. Apa kata Nabi SAW? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidain. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh urusan utang. Makanya setiap ada orang yang meninggal mesti ada perwakilan yang datang. Yang diomongin dua. Pertama apa? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon jenazah yang ada di samping di depan kita ini, mohon bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Mesti ngomong yang kedua. Jika ada sangkut paut urusan utang piutang, mohon utang-utang besarnya diikhlaskan dan utang-utang kecilnya menghubungi kami, kan gitu kan? Nah, itu karena utang itu perkara besar, nggak selesai sampai akhir. Masya Allah, Allah. Jadi kalau kaya nggak bayar utang, ya maka itu termasuk orang yang luar biasa besar dosanya, ya. Dan itu termasuk al-kabair, ya Bu. Utang lupa. Lupa apa ngelupa awalnya? Lupa. Mungkin kita pindah atau gimana gitu kan? Itu mungkin ada gitu ya. Itu gimana kalau dibayar? Bagaimana urusan utang yang lupa? Jikalau ia seorang yang miskin, lalu kemudian dia lupa dan kemudian nggak bisa bayar, semoga Allah selesaikan nanti di akhirat. Ya, tetapi bila ia adalah orang yang sukses, ya, kemudian ia benar-benar lupa, mulai awalnya benar-benar lupa, semoga Allah maafkan. Tapi bila berawal dari ngelupa, kemudian lama-lama lupa, ini yang kemudian gak terselesaikan. Awalnya ngelupa, mengabaikan, gampang nanti. Tetapi pada akhirnya benar-benar lupa, ini yang menjadi masalah. Dan itu sampai yaumil kiamat. Ya makanya kalau benar-benar semuanya lupa, moga masuk di dalam ayat akhir Al-Baqarah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, selesaikanlah Allah, ampuni, maafin ya Allah. Ya, jikalau kami lupa, kalau benar-benar lupa. Gitu. Ya, utang, makanya jangan seneng utang. Ya. Kalau saya kalau anak saya berhasil, saya akan lunasi. Terus anaknya nggak berhasil, masih mending itu jika anak saya berhasil, saya lunasi. Yang kurang ajar itu jika bapak saya mati, saya selesaikan. Apa ada seperti itu? Ada. Bahkan bapaknya sebelum meninggal itu kemudian langsung dimintain pembagian waris. Bapaknya belum mati ketika disambut utang itu. Makanya diterangkan dalam salah satu riwayat oleh Ibnu Aufah, ya Rasulullah, apa boleh haji dengan utang? Qala la. Nabi jawab singkat, tidak. Apa boleh haji dengan uang utang? Maka Nabi jawab singkat, tidak. Sekarang malah disuruh untuk
utang aja Pak, utang aja ke kami. Itu dana tangannya, ya. Jadi awal seperti itu. Cuma ulama kemudian merinci. Kalau kemudian masih ada jaminan yang bisa menyelesaikan utang itu, maka masih boleh. Tapi kalau enggak boleh. Karena utang itu sampai kiamat, enggak selesai. Sedangkan haji, umroh kalau belum istiqomah, enggak ada kewajiban. Gitu. Jadi enggak perlu utang. Tapi ada penyelenggara haji atau umrah, saya tanya itu, pakai aplikasi ya, jadi dia tetap utang. Jadi saya bilang kalau dia meninggal gimana? Dia utang nggak apa-apa. Kalau meninggal dibebasin, maksudnya Ya. utang rumah, utang umroh, Ya. MOU-nya kalau meninggal dibebasin. Alhamdulillah udah lunas, Mas.